Selamat pagi teman-teman semua. Aktivitas di pagi hari tentunya tidak lain karena sebagai peternak pastinya kita memberi makan pada ternak kita ya teman-teman. Di sini saya memberikan pakan untuk anakan entok yang usianya masih sekitar 1 bulan ke bawah ya teman-teman. Ini kurang lebih ya 2 mingguan lah. Di sini saya menggunakan pakan yang masih butiran kecil. Untuk merek ya terserah teman-teman semua. Kadang seringkali banyak teman-teman yang tanya menggunakan konsentrat apa bang, merek apa bang. Nah itu sudah nampak jelas di video saya menggunakan punya CP 511 dengan harga ya kurang lebih di pasaran itu sekitar Rp12.000. Kenapa saya lebih sering menggunakan CP 511? Mungkin karena bau proteinnya itu cukup tinggi ya teman-teman, dan kadar jagungnya juga lumayan banyak. Selain itu juga butirannya itu lembut, kecil-kecil. Ini cukup bagus untuk anakan entok kita yang usianya masih sekitar 1 minggu 2 mingguan lah ini. Jadi lebih efektif tentunya kalau kita memberikannya untuk anakan entok yang masih kecil. Pemberian pakan untuk anakan entok tentunya kita masih full pur sampai 1 bulan, dan pemberiannya pun kalau di kandang saya sendiri itu hanya 1 kali dalam 1 hari. Yang terpenting tempat pakannya kita perbesar agar muat pakan lebih banyak. Untuk air minum tidak takut kehabisan karena kita menggunakan semi otomatis yang kita buat sendiri dari galon bekas. Nah ini kondisi anakan entok dalam pemberian pakan lahap sekali, dan yang perlu digarisbawahi ya untuk teman-teman semua, kandang dipastikan harus selalu bersih. Untuk apa? Agar menghindari yang namanya bakteri. Apalagi ini sudah memasuki musim penghujan, tentunya rawan sekali untuk adanya virus. Jika kandang kita kotor tentunya akan mempercepat virus yang akan di kandang, dan nantinya bisa mengganggu proses perawatan anakan entok yang usianya masih 1 minggu lebihan ya teman-teman. Untuk luas kandang ini kurang lebih saya desain sekitar 120 cm, dan untuk panjangnya itu sekitar 2 meter. Jadi cukup luas untuk anakan entok yang jumlahnya ya kurang lebih sekitar 33 ekor. Saya tidak banyak-banyak karena ini hasil dari indukan sendiri, dan tentunya lebih menghemat pengeluaran dalam proses pemeliharaan anakan entok. Untuk harga anakan entok di Kabupaten Tegal tentunya itu sudah masuki harga sekitar Rp12.000 per ekornya. Itu untuk jenis lokal ataupun superan. Tinggal dikalikan saja ya teman-teman, kalau kita membutuhkan 30 ekor dalam setiap pemeliharaan ya cukup lumayan kita mengeluarkan uang dari kantong saku. Tetapi dengan adanya kita memiliki indukan sendiri ya kita memanfaatkan hasil dari indukan sendiri teman-teman. Jadi minimal mengurangi kos biaya. Tinggal kita memikirkan pembelian pakan konsentrat sampai usia 1 bulan, dan dilanjut dengan pakan alternatif sampai masa panen. Untuk masa panen mungkin masih ada yang mempertanyakan dijual di umur berapa. Itu tergantung minat pasar. Kalau minat pasar lagi rame ya kita jual pada posisi anakan itu masih kecil atau baru menetas. Apabila pasar sedang sepi dan lebih ke yang besar-besar ya kita dirawat sendiri, besarkan sendiri, nanti kita jual di usia dimana sudah laku dijual. Untuk harga tentunya variatif di tempat teman-teman semua, tidak ada patokan harga khusus. Tetapi untuk
Harga-harga indukan tentunya itu kurang lebih ya sekitar 60-70 ribu, bahkan ada yang 80. Untuk pejantan tentunya di angka 100 sampai 200, itu tergantung jenisnya juga ya teman-teman. Dan ini yang saya pelihara ini ya cukup lokalan saja, karena saya tidak ingin membebani dengan harga yang tinggi untuk para customer atau pelanggan saya. Jadi ya yang terpenting dalam proses beternak itu ada untung yang kita dapat dan mudah dalam proses penjualan. Jika kita memelihara entok yang jenis penghobi, tentunya harganya memang mahal, tetapi kita akan dilatih kesabaran apabila penjualannya itu tidak secepat jenis-jenis yang lokalan seperti ini ya teman-teman. Tetapi ya itu yang namanya market masing-masing teman-teman, jadi tidak menjadi patokan kita harus beternak yang jenis apa. Yang terpenting dalam proses pemeliharaannya itu kita berhasil, tidak ada angka kematian. Jika ada pun ya itu meminimalisir, jadi sekecil mungkin angka kematian itu terjadi di kandang kita. Kalau kita beternak itu tidak ada angka kematian, pastinya kita akan mendapat untung. Itu prinsip. Untuk biaya tentunya karena kita sifatnya hanya sebagai simpanan tabungan hidup, ya tentunya tidak banyak hasil yang kita peroleh, tapi tentunya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari jika ada keperluan yang mendadak. Jadi itu pilihan kalian untuk memulai beternak, dan tentunya hal ini perlu teman-teman cermati dalam proses beternak. Awal dari pemeliharaan tentunya harus lebih ekstra agar kita bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.